Selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tristika Rempelokila dari Farmasi A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya dari kimia medisinal. Kimia medisinal. Kimia medisinal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penemuan dan pengembangan, identifikasi dan interpretasi cara kerja suatu senyawa aktif atau obat pada tingkat molekul. Kimia medisinal melibatkan studi identifikasi, produk sintesis, metabolisme obat dan senyawa yang berhubungan. Pentingnya kimia medisinal dalam penemuan obat baru yaitu untuk produk dan rancangan-rancangan senyawa-senyawa yang akan digunakan pada obat untuk mencegah pengobatan dan perawatan penyakit pada manusia atau hewan, dan untuk mempercepat penelitian suatu senyawa bioaktif. Mekanisme kerja obat reseptor dibedakan menjadi dua, yaitu ada agonis dan antagonis. Reseptor merupakan sintesis protein spesifik yang ada dalam tubuh, digunakan untuk berinteraksi dengan obat atau metabolisme obat. Agonis adalah efek yang menyerupai efek endogen yang dapat berinteraksi dengan reseptor fisiologis. Sedangkan antagonis adalah efek yang meniadakan efek agonis yang juga dapat dikatakan sebagai efek inhibitor agonis. Yang berikut pengaruh sifat fisika sifat kimia pada sediaan farmasi. Yang pertama ada sifat fisika, yaitu identifikasi organoleptis, meliputi bau, bentuk, warna, dan rasa. Ada juga ketetapan fisika, yaitu titik beku, titik lebur, titik didih, dan berat jenis, menentukan kelarutan dan viskositas. Yang berikut sifat kimia yaitu menentukan suatu unsur atau senyawa menggunakan alat makroskopis, mikroskopis, kromatografi, dan spektrometri. Yang berikut juga dapat menentukan jumlah kadar dan jumlah kelarutan. Ada juga interaksi obat antara mekanisme farmakokinetik dan farmakodinamik. Interaksi farmakokinetik terjadi pada beberapa tahap, yaitu ada absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Jika salah satu obat mempengaruhi ADME dan sehingga kadar plasma menurun atau meningkat, maka akan terjadi peningkatan toksisitas atau penurunan aktivitas obat. Sedangkan interaksi farmakodinamik sangat berbeda dengan farmakokinetik, karena farmakodinamik terjadi pada suatu obat yang akan bekerja dengan reseptor obat. Ada juga respon pasien terhadap suatu obat bervariasi. Mengapa bervariasi? Karena dalam tubuh seseorang terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama ukuran. Ukuran itu ditentukan dari jumlah dosis yang berdasarkan berat badan seseorang. Dan yang kedua ada usia, yaitu kondisi organ dalam tubuh. Dan yang ketiga ada toleransi atau resistentivitas, yaitu jika seseorang mengonsumsi obat secara terus-menerus dalam jangka yang cukup, maka akan dinamakan toleransi. Yang berikut ada afinitas dan aktivitas interistik. Afinitas adalah kecenderungan penggabungan obat dengan jenis tertentu dan reseptornya. Sedangkan aktivitas interistik adalah suatu obat dengan efek yang mengacu pada efek maksimal obat. Baik, yang berikut ada pengaruh fase farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Terlihat pada skema itu fase biofarmasi ada tablet dengan zat aktif kepada tablet pecah, granul pecah, dan zat aktif terlepas dan larut. Untuk obat tersedia untuk reabsorpsi, yaitu reabsorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi. Kepada obat tersedia untuk bekerja itu fase farmakokinetik. Yang berikut ada fase farmakodinamik, yaitu interaksi dengan reseptor di tempat kerja kepada efek. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.